Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersama saya Tantika Nuraini, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang mengajarkan tauhid kepada anak. Tauhid adalah mengesahkan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tauhid adalah ketika kita percaya bahwa tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Kita meyakini bahwa tidak ada yang menciptakan dan mengurus seluruh alam dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid merupakan rukun iman yang pertama dan sangat penting untuk seluruh umat manusia, termasuk kita. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, mengapa kita harus menanamkan tauhid kepada anak kita? Setidaknya ada 3 hal yang harus kita perhatikan agar menjadi motivasi untuk kita mengajarkan tauhid kepada anak, menanamkan tauhid kepada anak sejak ia masih kecil. Yang pertama adalah menjaga fitrah anak. Dalam surat Ar-Rum ayat 30 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas. Fitratallahi allati fataran nasi 'alaiha. La tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa fitrah manusia itu adalah Islam. Nah, tauhid merupakan cara kita agar menjaga fitrah anak kita, karena anak kita terlahir di atas fitrahnya, yaitu Muslim. Nah, agar ketika suatu saat anak kita meninggal, anak kita kembali ke Sang Pencipta, anak kita kembali kepada Allah, maka ia kembali di atas fitrahnya, yaitu sebagai Muslim. Nah, yang kedua adalah membekali anak-anak kita dengan sebaik-baiknya bekal di dunia dan di akhirat. Kita dengan anak kita tentu saja hidup di zaman yang berbeda, maka tantangan keimanannya pun semakin berat. Nah, dengan tauhid, maka anak kita akan mempunyai pondasi agar nanti ketika dewasa, ketika menjadi tua, ia akan menjadi sesuatu yang kokoh dan tidak mudah diterpa oleh godaan apapun. Dalam surat Ibrahim ayat 24 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Artinya, tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Maka ketika anak kita mempunyai fondasi yang kuat, yaitu akidah yang kuat, tauhid yang kuat, maka insya Allah dia akan seperti pohon yang cabangnya menjulang ke atas dan akarnya kuat dari di bawah. Seperti itu. Yang ketiga adalah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena syirik, karena menyekutukan Allah. Dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapapun yang Ia kehendaki. Jika anak kita tidak mempunyai tauhid, maka amalannya pun tidak akan diterima, akan tertolak. Karena Allah tidak akan mengampuni atau menerima amalan orang-orang yang tidak beribadah kepadanya, tidak beriman kepadanya. Dan Allah akan mengampuni dosa orang-orang selain dosa syirik.
Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, aspek-aspek tauhid yang harus kita tanamkan kepada anak kita diantaranya adalah ma'rifatullah. Yang pertama adalah kita mengenalkan siapa Allah. Nah, kita kenalkan kepada anak kita siapa penciptanya, siapa Tuhannya. Ya, karena dalam peribahasa tak kenal maka tak sayang. Bagaimana Allah akan mencintai? Bagaimana anak kita akan mencintai Allah? Bagaimana anak kita akan mencintai Tuhannya, Sang Pencipta, kalau dia tidak mengenal siapa Dia? Nah, maka tugas kita adalah mengenalkan kepada anak kita siapa Allah, ma'rifatullah. Ya. Kemudian aspek yang kedua adalah mahabbatullah. Ketika anak kita sudah mengenal Allah, yakni ma'rifatullah, maka dengan mudah dia akan mencintai Allah. Ketika dia sudah mengenalnya, maka ia akan mudah mencintainya. Seperti itu. Kita bisa mengenalkan anak-anak kita siapa Allah dari Asmaul Husna. Jelaskan Allah itu seperti apa, Allah itu apa saja ciptaannya. Kemudian setelah anak kita tahu, setelah anak kita mengenal, maka ia akan merasakan mahabbatullah. Ia akan merasa mencintai Allah. Dan kedua aspek ini adalah modal terbesar dalam hidup anak-anak kita. Nah, selanjutnya adalah ketika anak kita sudah mengenal Allah, ketika anak kita sudah mencintai Allah, maka secara tidak langsung dia akan merasakan kebersamaan dengan Allah, yaitu ma'iyatullah. Ya, pahamkan kepada anak kita bahwa Allah lah yang terus membersamai mereka. Ya, ketika anak kita sudah mengenal Allah, sudah mencintai Allah, maka kita harus memahamkan kepada anak kita bahwa setiap gerak-gerik anak kita itu pasti Allah tahu. Apapun yang dilakukan anak kita, hatta sampai yang terbersit dalam hatinya pun Allah Maha mengetahui. Nah, dengan seperti itu, maka anak kita akan merasakan kebersamaan dia dengan Allah. Ya. Kemudian ketika anak kita sudah merasakan kebersamaan dengannya, maka kita jelaskan kepada anak kita, maka segala sesuatu yang dia kerjakan itu akan selalu diawasi oleh Allah. Muraqabatullah. Allah akan selalu dekat dengannya. Allah selalu mengawasinya apapun yang ia lakukan. Yang pertama kita mengenalkan siapa Allah. Kemudian setelah mengenal, anak kita akan mencintai Allah, akan merasakan keberadaan Allah, sampai akhirnya anak kita akan merasa takut. Anak kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, ketika semua aspek itu telah diterapkan kepada anak kita, maka anak kita akan menjadi pribadi yang bergantung kepada Allah. Ya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita sebagai orang tua mengajarkan anak kita untuk selalu bergantung kepada kita. Kenapa tidak boleh? Karena kita sama-sama manusia. Dan kata Allah, jika seseorang mengharapkan sesuatu dari manusia, maka dia akan kecewa. Tentu saja kita tidak mau mengecewakan anak kita. Kita tidak akan selalu bersama anak kita. Segala sesuatu, jika itu manusia, itu terbatas, berbeda dengan Allah. Ketika manusia berharap kepada Allah, ketika manusia bergantung kepada Allah, maka insya Allah itu adalah bekal terbaik. Jangan sampai anak kita bergantung kepada kita. Maka tugas kita adalah mengajarkan, menerapkan kepada anak kita bagaimana seharusnya kita bergantung, kepada siapa kita seharusnya bergantung, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa mewujudkan impian kita untuk menjadikan anak-anak kita generasi yang bertauhid, generasi robbani dan generasi Qur'ani. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.